6 bulan yang akan datang saya akan terbang ke Indonesia dan saya langsung ke Papua. Saya akan tinggal di Papua. Karena kalau Papua merdeka, saya akan jadi Menteri Agama. Saifuddin Ibrahim siap menjadi Menteri Agama jika Papua merdeka. Pernyataan pendeta mantan Ustadz pesantren Al-Zaitun Indramayu itu tentu saja mengejutkan para netizen. Sebab, pernyataan Saifuddin Ibrahim yang sekarang kabur ke Amerika itu bagaikan orang yang menangkap asap. Ibarat pepatah, bagai pungguk merindukan bulan, jauh panggang dari api. 6 bulan yang akan datang saya akan terbang ke Indonesia dan saya langsung ke Papua. Saya akan tinggal di Papua. Karena kalau Papua merdeka, saya akan jadi Menteri Agama. Saya akan jadi Menteri Agama. Ya, ada teman saya yang akan jadi Presiden Papua. Pendeta Saifuddin Ibrahim memang sering mengucapkan kata-kata kontroversial yang memancing reaksi banyak orang. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu di sana ya. Salam kenal. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kegilaan saya. Let me see. Bukan hanya orang-orang Muslim yang sangat muak dengan pernyataan Saifuddin Ibrahim, tetapi juga para pendeta yang sering mual dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Contohnya, Gus Miftah dari kalangan Muslim memberikan peringatan keras kepada Saifuddin Ibrahim agar jangan membuat keributan di kamar orang lain. Pendeta Saifuddin, Anda harus paham, Indonesia adalah rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, membuat keributan dan keonaran di kamar orang lain. Sementara itu, Pendeta HTD mengingatkan Saifuddin Ibrahim agar tidak menipu jemaat dengan pernyataan-pernyataannya yang konyol. Ya, bagi Anda yang penyembah Bapa tidak bisa. Bagi penyembah Yesus bisa. Yang nipu jemaat bolak-balik surga, ya jualan minyak urapan tuh dia ada di neraka. Dengar baik-baik firman Tuhan ini, hai kentir. Orang kalau sudah di neraka itu kekal selama-lamanya, nggak bisa keluar lagi. Ini pendeta bolak-balik surga, ya. Lalu dari surga turun, dia bilang, saudara-saudara, menurut Bapa yang saya temuin di surga, ya, minyak urapan disuruh naikin harga. Penipu kayak gitu kok masuk surga, ya tidak mungkin, dia pasti ke alam maut. Nanti jurusan neraka. Jadi bagi saya tidak heran pendeta-pendeta besar, ya. Jadi ada orang yang memang menderita seperti yang diceritakan oleh si Lukus Suntur ini. Dia minta agar dihidupkan kembali. Tetapi kata Abraham, cukup mendengarkan kesaksian Musa, kesaksian para hamba Tuhan, kesaksian Alkitab, kesaksian Yesus Kristus. Cukup itu. Termasuk Saifuddin Ibrahim pun tahu Saifuddin Ibrahim yang murtad itu, ya kan? Kalau ditanya-tanya mengenai Quran, yang dia tahu, yang dia hafal, pokoknya bunuhlah orang-orang selain Muslim. Ya, kan begitu terus yang dia omongin, ya kan? Surat keempat ayat 15, kurung sampai mati. Nggak berani baca ayat-ayat ini, nggak berani. Karena bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bertentangan semua. Lalu dikatakan itu dari Allah. Ya ampun, Allah macam apa ngajar kayak begitu? Bagaimana mungkin orang yang bertakwa adalah yang membunuh orang kafir? Membuat orang lain nyawanya hilang karena beda agama. Boleh ngata-ngatain orang semaunya, dengan bilang dia ya kafir lah.
Ketika seorang muslim, apalagi ustadz, tentu harus menjalankan setiap syariat. Termasuk kalau misalnya Abi bilang bahwasanya syariat di dalam Islam adalah membunuh orang itu boleh karena perbedaan keyakinan. Maka pertanyaannya, ketika Abi masih jadi ustadz, apakah Abi pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi kemudian pernah mengajarkan santri-santri Abi di Zaitun sana tentang cara-cara membunuh orang yang berbeda keyakinan? Atau bahkan Abi pernahkah dahulu waktu masih jadi ustadz mengajarkan kami bertiga cara membunuh non-muslim saat itu? Tentu Abi ustadz, harusnya kalau misalnya memang itu yang diajarkan oleh Al-Quran, maka harusnya Abi mengajarkan hal itu. Maka pertanyaannya, apakah Abi sudah pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi pernah mengajarkan santri-santri, murid-murid Abi tentang bagaimana cara membunuh non-muslim? Apakah pernah Abi mengajarkan kita bertiga bagaimana cara membunuh non-muslim? Demi Allah, kami sebagai anak, demi Allah, tidak pernah sekalipun Abi mengajarkan hal tersebut. Atau bahkan mungkin Abi ketika pertanyaan tersebut Abi jawab iya, pernah, maka Abi harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi kalau misalnya Abi memang menjawabnya tidak pernah membunuh, tidak pernah mengajarkan bagaimana cara membunuh non-muslim gara-gara perbedaan keyakinan, maka sesungguhnya memang Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Logikanya sederhana, karena Abi dulu muslim. Berpindah agama, kami memang sedih, tetapi secara hukum ini adalah hak Abi, maka silahkan pilih. Tetapi ada hal yang kemudian bukan menjadi hak Abi lagi, tatkala Abi mencampuri urusan dan kemudian menyakiti, bahkan mengiris hati umat muslim di Indonesia secara khusus. Oleh karena itu, sekian dari kami, anak-anakmu Abi.